Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Agil Musaki dari kelas 3 PAID dengan NIM 214110402032. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber belajar dan media pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS sumber belajar PAI dan multimedia. Yang pertama itu yang dipertanyakan, apa yang dimaksud dengan sumber belajar sebagai media pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada sumber belajar yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Sumber belajar yaitu segala sesuatu yang mendukung terjadinya suatu proses pembelajaran, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan yang digunakan baik secara terpisah maupun secara disatukan, sehingga dapat memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkannya atau tujuan pembelajaran itu atau kompetensi yang ingin dicapainya. Sedangkan untuk media pembelajaran sendiri itu adalah berbagai jenis sumber daya dan komponen di dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, khususnya itu untuk bisa mendorong dan memelihara siswa agar tetap belajar atau bisa belajar secara aktif dan produktif. Sehingga dengan demikian sumber belajar sebagai media pembelajaran yaitu sumber belajar dan media yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat disatukan di dalam sistem pembelajaran agar pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Seperti contohnya itu pada saat pandemi dahulu, yaitu ada pembelajaran jarak jauh yang mengombinasikan antara sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, sumbernya itu dari LKS atau apapun yang ditampilkan di dalam Google Meet. Nantinya media pembelajaran itu akan menyampaikan ke teman-teman. Media pembelajaran itu misalnya ya HP ataupun laptop. Dan untuk soal nomor 2 itu apa macam-macam dari sumber belajar menurut buku Adi Cahyadi. Ya, menurut saya menurut buku itu, buku yang direkomendasikan Pak dosen itu macam-macamnya itu ada 6. Yang pertama ada pesan atau message, yang kedua ada manusia atau people, yang ketiga ada bahan atau material, yang keempat ada alat atau device, yang kelima ada teknik atau teknik itu tetap teknik, dan yang keenam itu ada lingkungan atau setting. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada pesan. Nah, pesan itu apa? Pesan itu yaitu segala informasi yang ditransmisikan melalui yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, di sini pesan itu termasuk dalam kelompok pesan, maksud saya itu seperti studi yang diajarkan oleh guru kepada siswanya. Dan kelebihan dari pesan itu sendiri, pesan itu bisa berupa apa saja. Misalnya pesan lewat Google Meet kayak gini, kayak apa pas zaman pandemi itu termasuk pesan. Dan kekurangannya sendiri, pesan itu bisa saja nantinya siswa itu kurang memahami apa pesan yang disampaikan oleh guru. Yang kedua ada manusia atau people. Nah, manusia atau people ini bertujuan untuk menyampaikan maksud saya bertujuan untuk menyampaikan pesan. Nah, yang termasuk dalam kelompok manusia ini, yang pertama itu ada guru dan siswa. Nah, kekurangan dari ini yaitu mungkin ketika guru itu kurang menguasai materi, maka siswa pun akan sulit memahami. Dan kelebihannya apabila guru memahami materi secara baik,
maka siswa pun akan memahami secara baik juga. Dan selanjutnya itu ada bahan. Nah, bahan itu maksudnya yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan yang disampaikan melalui berbagai alat atau dirinya sendiri. Nah, contoh dari bahan misalnya LKS, terus ensiklopedia dan lain-lain sebagainya. Nah, kelebihan dari alat sendiri, ya, kelebihan dari bahan maksud saya ini ada di mana saja, maksud saya tersebar di mana, terutama di perpus, dan bisa dijadikan referensi. Dan kekurangannya sekarang zaman lebih maju sehingga mungkin media bahan seperti ini kurang diminati oleh banyak kalangan. Yang selanjutnya itu ada alat sendiri itu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang di dalamnya berisi bahan. Untuk contohnya seperti televisi dan proyektor. Nah, kelebihan dari alat sendiri yaitu lebih fleksibel dan efisien, maksud saya lebih bisa memudahkan untuk pembelajaran, dan kekurangannya mungkin di lembaga pendidikan itu belum ada maksudnya. Yang selanjutnya itu ada teknik atau metode, yaitu prosedur atau acuan yang telah disiapkan. Contohnya seperti teknik diskusi, terus observasi dan lain-lain. Nah, untuk kelebihan teknik sendiri, banyak sekali teknik yang tentunya bisa dikembangkan nantinya untuk pembelajaran, dan kekurangannya apabila guru salah dalam memilih teknik, nantinya siswa pun akan terpengaruh ataupun susah dalam menerima pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada lingkungan. Nah, lingkungan itu yaitu situasi di mana pesan itu disampaikan. Contoh dari lingkungan secara yang tampak secara fisik itu ada seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kelebihan dari lingkungan itu siswa bisa mengeksplor dunia dunia luar maksud saya, dan bisa mengetahui secara langsung. Tetapi kekurangannya apabila kita salah dalam memilih lingkungan, nantinya maka akan berdampak juga dalam perkembangan siswa ke depannya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apabila kita menjadi seorang guru dan di tempat itu sudah banyak sumber belajar yang tersedia, bagaimana cara kita untuk memilih sumber belajar yang tepat? Nah, untuk memilih sumber belajar yang tepat, kebetulan tadi kan sudah banyak sekali sumber belajar ya. Tinggal kita pilih yang tepat itu seperti apa. Yang pertama yang perlu dipertimbangkan untuk memilihnya yaitu dari siswanya sendiri. Maksudnya siswanya itu sifatnya seperti apa di kelas, dan ketika guru menyampaikan menggunakan sumber belajar ini responnya gimana, dan menggunakan sumber belajar ini responnya gimana, nantinya kita bisa memilih dan bisa mengaplikasikannya. Dan yang kedua itu kita memilih sumber belajar yang bisa memotivasi siswa, terutama bisa memotivasi siswa yang motivasi siswa tersebut masih rendah. Yang ketiga, sumber belajar itu bisa untuk memecahkan masalah. Nah, ketika ada suatu masalah di kelas, misalnya siswa merasa bosan ketika di kelas, ketika diajar oleh guru ataupun siapapun, maka kita perlu mencari solusi sumber belajar apa yang tepat nantinya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang terakhir menurut saya itu sumber belajar yang dapat dipresentasikan. Maksud dapat dipresentasikan itu dapat diperagakan dan dapat dicontoh oleh orang-orang lain. Mungkin cukup sekian
sedikit tanggapan untuk jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.